Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, nikmat iman Islam kita, begitu juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih saja dengan taufik dan rahmatnya membimbing kita semuanya untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, yang tentu saya yakin itu butuh pengorbanan. Jika niatnya kita lurus menuntut ilmu, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan pengorbanan. Kita harus rela untuk melawan hawa nafsu kita. Apalagi ini bab al-ilm, seperti bab al-jihad. Sejatinya kita sedang berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah ini, para jamaah rahimakumullah, kita sangat jarang menemui orang-orang yang memang serius dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya kecuali di dalam gedung-gedung lembaga-lembaga pendidikan. Namun di masjid-masjid yang memang mengkaji dengan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, itu lebih atau membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alias tidak mudah, langkahnya sangat berat sekali para jamaah. Baik dari sisi muballighnya, begitu juga dari sisi para hadirin dan hadirat yang hadir pada majelis ilmu itu. Karena memang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang lurus, ilmu yang hak, itu tidak akan diperoleh dengan santai-santai. Ya, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh waktu yang harus kita luangkan, butuh effort, mungkin butuh biaya juga para jamaah. Makanya Yahya bin Katsir rahimahullah mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan
jasad yang santai-santai, ya. Kalau santai-santai sekarang, maka besok tidak bisa merasakan kenikmatan atau buah daripada perjuangan itu, ya. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ajma'a uqala'ul ummah ala anna an-ni'am la yudraku bin ni'am, ya, bahwa sepakat orang-orang yang berakal dari umat ini bahwa kenikmatan itu tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Ya, jika orang menginginkan kelezatan di esok hari, maka hari ini harus berjuang, harus berusaha, harus berkorban, ya, terlebih dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang jalannya pasti selalu banyak rintangan, banyak godaan, banyak ujian. Ya, mungkin di awal-awal kita bisa istiqamah, namun yang namanya syaitan selalu menggiring kita, mengeluarkan dari thariqul haq. Dalam sebuah hadis dikatakan ala kulli tariqin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ya, ketika Rasulullah menggariskan sebuah jalan, Rasulullah SAW juga menggaris banyak jalan di kanan dan di sisi kirinya. Di atasnya ada setan yang selalu mengajak kepada kita agar kita buta dari kebenaran, agar kita gelap dalam berpikir. Oleh karena itu dibutuhkan azam yang kuat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena rintangannya sangat banyak. Dan ini tentu hadirnya antum semuanya karena perjuangan. Ya, karena antum memang meluangkan waktu, ya, melawan hawa nafsu, padahal antum barangkali di rumah bisa berleha-leha, ya, dan mungkin menuruti hawa nafsu wal iyadzubillah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi, para jamaah rahimakumullah. Karena memang istiqamah adalah jalan yang paling sulit untuk ditempuh. Ya, kalau hanya melakukan kebaikan sekali, dua kali mungkin bisa. Tapi untuk terus berada di atas kebaikan itu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat, sangat banyak aralnya. Dan manusia sejatinya itu sebagaimana Allah katakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi, yang artinya, hai manusia, sungguhnya kamu itu kadih. Kadih artinya yas'a, sa'i ilallah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tambahkan di sini dengan masdar, yang artinya kadhan. Ya, berjalannya itu bukan hanya sebatas berjalan dengan penuh perjuangan menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqihi, yang nantinya pada akhirnya kalian akan berjumpa semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik. Allah sudah bimbing kita semuanya bisa mengkaji ayat-ayatnya, bisa berkumpul bersama di majelis ilmu ini. Ya, tentu jika menginginkan kelezatan, kenikmatan, ya, sebagaimana kata pepatah, berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian. Jadi kita memang harus capek, ya. Yang baik yang menuntut ilmu, begitu juga pematerinya, ya. Biasa manusia kadih. Ya, banyak aral tapi tidak memutus semangat juang kita. Dan itulah hakikat dunia. Jika seorang punya cita-cita tinggi, maka setiap kenikmatan itu harus dibutuhkan perjuangan atau pengorbanan dari seseorang. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam bait syairnya yang begitu indah, dia mengatakan biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-'ula sahira al-layali wa man rama al-'ula min ghairi kaddin adha'a al-umra fi talabil muhali. Bait syair yang dulu pernah saya menghafal, yang benar-benar lengket ketika saya belajar bahasa Arab di Lipia, Jakarta.
bait yang begitu nempel di saya. Dikatakan biqadril kaddi tuktasabu al-ma'ali, dengan sekadar perjuangan seseorang, pengorbanan seseorang, ya, tentu dalam rangka kebaikan, dalam hal ini konteksnya menuntut ilmu, tuktasabul ma'ali, maka akan diperoleh yang namanya kedudukan-kedudukan tinggi, ya. Wa man talabal ula sahiral layali, dan siapa yang menginginkan ketinggian itu maka dia akan begadang di malam-malamnya. Tentu bukan di sini berarti anjuran untuk begadang, tapi ini adalah kinayah bahwa seorang itu harus berjuang. Ya, dan kenyataannya pun para pencari al-haq malam-malamnya berbeda dengan orang yang tidak atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam-malamnya akan berbeda. Mereka akan diisi dengan tidur pulas. Adapun orang yang mencari keridhaan Allah, mencari kebenaran, itu akan diisi dengan, meskipun sebagian malamnya, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan waman ramal ula min ghairi kaddin, dan siapa yang menginginkan kebaikan tapi tidak ada usaha, tidak pernah punya semangat, tidak pernah berkorban, bagaimana maunya santai-santai terus, ya. Maka kata bait ini seakan-akan dia dalam rangka menuntut ketinggian itu menuntut suatu hal yang mustahil untuk didapatkan. Ya. Bagaimana jika dia tidak berkorban, tidak mau semangat, ya. Dan begitulah sunnatullah fil kaun, ya. Begitulah sunnatullah fil kaun. Sampai kapan kita ini akan terus melakukan ketaatan-ketaatan, seluruh bentuk ibadah, apabila apalagi istiqamah di atas sunnah. Sampai kapan para jemaah? Sampai kita melangkahkan kaki kita di surga. Nasallallahu dzalika, ya. Kita minta semuanya kepada Allah hal itu. Makanya jangan bosan dengan ilmu, jangan bosan dengan majelis-majelis ilmu. Jangan bosan dengan bergaul dengan para ulama, orang-orang saleh, karena dengan itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak manfaat. Baik. Pada kesempatan yang lalu, para jamaah rahimakumullah, kita telah berhenti pada surat atau tafsir daripada surat Al-Fatihah, yaitu pada akhirnya, ya. Yang punya buku bisa dibuka, yaitu tafsir daripada surat Al-Fatihah sampai pada kalimat fahadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwari Al-Qur'an. Ya. Ini sudah berapa kajian kita, tapi tetap pada surat Al-Fatihah. Makanya jangan bosan, ya. Jangan bosan. Ya, ini masih tafsirnya. Bagaimana antum dalam sehari itu baca Al-Fatihah berapa kali? Dan antum tidak boleh bosan hakikatnya baca surat Al-Fatihah. Ya, saya katakan jangan bosan. Ini masih tafsir, masih banyak variasinya, ada penjelasan sana sini gitu, ya. Antum dalam sholat setiap rakaatnya baca Al-Fatihah. Dan tidak boleh bosan, bahkan tidak boleh bosan kita. Ya, meskipun sebagian dari kita cuma kebian di dalam sholat, tidak tahu ngerti atau tidak tahu memahami, mentadabburi atau tidak, ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini insyaallah adalah pembahasan terakhir atau penutup daripada surat Al-Fatihah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, fa hadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwari Al-Qur'an. Surat ini jika dilihat dari cakupan ringkasnya, ia menghimpun, ya, ihtawat ala ma lam tahtawi, menghimpun sesuatu yang tidak ada di dalam surat-surat yang lainnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Fatadammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Maka surat ini, ya, fatadammanat, maka fa'ilnya ini kembali kepada suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah ini mengandung anwa' at-tauhid ats-tsalatsah, macam tauhid yang tiga. Macam tauhid yang tiga.
Apa saja itu? Akhi Ali. Tauhidul asma'i was sifat. Baik. Jadi tauhid yang seringkali kita kenal, seringkali kita kaji, bahkan banyak para masyayikh, para ustadz kibar datang ke sini mengkaji perihal pembagian tauhid ini yang menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat, di mana tidak sah keimanan kita sebagai seorang muslim jika atau hingga terkumpul pada diri kita tiga jenis macam tauhid ini, ya, dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka ifradullah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang artinya kita dalam berislam, para jamaah rahimakumullah, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyahnya, begitu juga uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya Subhanahu wa taala. Dan tauhidur rububiyah, ya, kita ketahui bahwa definisinya adalah ifradullah bi af'alihi Subhanahu wa taala. Ya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa para jamaah? Kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya. Ya, kita harus yakin dengan hal ini, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya, seperti misalnya, ya, menciptakan makhluk, ya, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang memang semua perbuatan-perbuatan ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna daripada tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhidul uluhiyah adalah ifradullah fil ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ya, yang artinya atau maksud daripada tauhid al-uluhiyah adalah meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Sehingga kita tidak boleh mempersembahkan segala bentuk ibadah kepada selainnya. Ya, ini maksud daripada tauhid al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Begitu juga tauhidul asma' was sifat, ifradullah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula al-waridati fil Qur'ani was sunnah, ya, wal imanu bi ma'anihi wa ahkami. Ya, makna daripada tauhidul asma' was sifat bahwa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, yang mulia, yang datang dari Al-Qur'an dan datang dari sunnah Nabi SAW, dengan mengimani makna-maknanya serta hukum-hukumnya. Ya, maksudnya para jamaah, kita meyakini hanya Allah lah yang memiliki nama yang husna, nama yang baik, dan sifat yang paling tinggi, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhak memiliki nama dan sifat-sifat tersebut. Sehingga tauhid dalam agama Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ar-rububiyah, kemudian al-uluhiyah, dan juga al-asma' was sifat. Ya, hal itu karena memang konteks daripada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala adalah semua bermuara kepada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya sebutkan definisi tadi, saya sebutkan hanya karena itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ya. Muaranya pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam mendefinisikan tauhid itu, ya, definisi tauhid secara umum dia katakan ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Ifradullah bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususannya, yaitu kekhususan Allah, ya, dalam perkara rububiyahnya, dalam perkara uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifatnya, ya. Maka para jamaah rahimakumullah, ketika ada yang mengatakan bahwa kenapa sih itu tauhid itu kok terbagi menjadi tiga, ya, ahli syubhat, orang-orang seringkali melontarkan syubhat-syubhat ini para jamaah, ya, dikatakan tauhid trinitas dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Kita cek. Jadi pembagian tauhid ini menjadi tiga, ya, mungkin para masyayikh, para ustadz kibar sudah menjelaskan, bahkan di majelis ini mungkin, ya, itu hanya untuk memudahkan, untuk takribul faham, memudahkan pemahaman, ya, memudahkan pemahaman orang. Seperti halnya sabar misalnya, sabar dalam seluruh nusus syar'iyyah yang ada, ya, Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pembagian sabar menjadi beberapa. Sabar dibagi menjadi dua, sabar menjadi tiga, tidak ada seperti itu. Namun agar memudahkan orang, muncullah klasifikasi, ya, sehingga muncullah sabar itu setelah proses istiqra, setelah diteliti seluruh nusus yang ada, nas-nas yang ada, nas-nas syariat yang ada, macam muncul, oh, sabar ini ternyata terbagi menjadi tiga: as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'anil ma'asi, was-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus sabar tuh. Sabar dalam rangka menjauhi seluruh maksiat dan kemungkaran, dan sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bentuk tiga. Jadi klasifikasi ini, pembagian menjadi tiga ini tidak ada di zaman sahabat tuh, tapi para sahabat memahami betul bahwa sabar ya seperti itu. Ya, kita harus sabar dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Begitu juga harus sabar untuk terus menjauhi seluruh bentuk kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan dan kekufuran. Begitu juga sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak disukai oleh hambanya, ya. Jadi kenapa mereka bilang sabar itu juga bentuk trinitas, ya? Tidak fair sekali. Padahal trinitas tauhid, trinitasnya orang-orang Nasara jauh, ya, tidak ada hubungannya dengan pembagian ini. Bahwa kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala zatnya tunggal. Begitu juga sifat-sifatnya itu juga tunggal, ini tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Adapun mereka tidak, ya. Adapun orang-orang Nasara itu satu tapi terdiri dari tiga zat yang berbeda. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, begitu juga Roh Kudus. Dan itu hakikat daripada kesyirikan. Sementara kita hanya diminta untuk beribadah kepada zat yang tunggal, Allahu Ahad. Allahu Ahad. Itu sangat berbeda. Sehingga pembagian ini adalah bentuk takribul faham, agar memudahkan, dan ini sangat lumrah sekali para jamaah, ya. Bahkan seluruh disiplin ilmu agama yang muncul setelah qurun al-mufaddalah, setelah qurun keemasan, itu banyak sekali terjadi diklasifikasikan. Begitu juga muncul istilah-istilah baru, ya, dan itu hal yang muncul untuk memudahkan pemahaman yang ada, ya, untuk memudahkan pemahaman yang ada. Misalnya ilmu tauhid, ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid yang ada, ya, bab nun sukun misalnya,
atau bab mim mati bertemu dengan huruf tertentu, ya, sehingga muncullah istilah ikhfa, muncullah istilah idgham. Ya, antum tanya Umar bin Khattab, coba sebutkan huruf-huruf ikhfa. Ya, tidak tahu. Tapi aplikasinya ketika membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ikhfa, sesuai dengan kaidah iqlab gitu loh. Bisa dipahami para jemaah? Ya, demikianlah juga disiplin ilmu yang lainnya. Muncullah istilah beserta klasifikasi itu untuk memudahkan, ya, meringkas pemahaman-pemahaman yang berbelit sehingga menjadi ringkas, menjadi mudah untuk dipahami para jemaah. Ini hal yang lumrah sekali gitu loh. Dan ini tidak ada hubungannya jika dikiaskan dengan trinitasnya orang Nasara, tidak. Kita justru mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan tiga tauhid ini, ya, tiga bentuk pentauhidan Allah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terlepas dari satu yang lainnya. Satu sama lain itu harus terikat, harus tiga-tiganya dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, kita misalnya mengesahkan Allah dalam segi rububiyahnya, tapi dari segi uluhiyahnya kita tidak mengesahkannya, maka tidak sah iman kita. Ya, kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla ialah zat yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Ya. Tapi dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah, kita nasriful ibadah li ghairillah. Ya, kita peruntukkan ibadah ini bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk misalnya. Ya, ini keluar daripada jalan tauhid yang Allah inginkan. Ya, yang Allah inginkan. Oleh karena itu, satu sama lain dari tiga ini adalah suatu hal yang berhubungan satu sama lain, yang tidak bisa dipisahkan. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fatadammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsati. Maka surat Al-Fatihah itu memuat macam tauhid yang tiga. Tauhidur rububiyyati yu'khadhu min qawlihi Rabbi al-alamin. Tauhid rububiyah bisa dilihat, ya, kata beliau, sangat zahir, sangat nampak pada ayat atau pada lafaz Rabbi al-alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan Rabb itu dengan al-murabbi jami'a al-alamin. Ya, dialah yang mengelola, mengatur, mengontrol dengan detail seluruh alam. Seluruh alam. Ada yang bisa melakukan hal ini? Tidak ada, karena ini menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam konteks rububiyahnya. Ya, makanya dikatakan bahwa tauhidur rububiyyati yu'khadhu min qawlihi Rabbi al-alamin wa tauhidi al-ilahiyyah. Ya, bisa kita istilahkan juga dengan tauhidil ilahiyah, sama dengan tauhid al-uluhiyyah. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Telah saya sebutkan definisinya sama kayak tadi, mengesahkan Allah dalam rangka ibadah seorang hamba. Ya, yu'khadhu min lafzi Allah. Ya, bisa kita lihat jelas dari lafaz Allah. Dari lafaz Allah. Ya, kenapa? Karena pada pertemuan lalu kita juga sudah bahas makna dari kalimat Allah, apa? Al-ma'luh, al-ma'bud. Ya, kata tafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-mustahiq li ifradihi bil ibadah. Ya, dikatakan al-ma'luh al-ma'bud al-mustahiq li ifradihi bil ibadati lima ittasafa bihi min sifati al-uluhiyyah, yang dipertuhankan, yang disembah, yang berhak satu-satunya diibadahi karena memiliki seluruh sifat kesempurnaan, kesempurnaan. Maka bisa kita lihat dari lafaz Allah sendiri itu menunjukkan tauhidul uluhiyah itu sendiri, ya. Begitu juga pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa min qawlihi iyyaka na'budu. Dan bisa terlihat jelas juga dari iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, jelas sekali, ya. Karena makna dari tauhidul uluhiyah ifradullah bil ibadah,
ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian wa tauhidul asma'i was sifat wa huwa itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala allati athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tashbih wa qad dalla dhalika lafdhu alhamd kama taqaddam. Ya. Sudah masuk ya? Baik, jemaah kita lanjut. Wa tauhidil asma'i was sifat, dan surat Al-Fatihah juga memuat tauhid asma
dan sifat Allah Azza wa Jalla. وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد. Dan Al-Fatihah memuat tauhid asma dan sifat, yaitu tauhid asma wa sifat di sini didefinisikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, itsbatu sifatil kamali lillahi ta'ala, menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, begitu juga telah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, min ghairi ta'tilin, dengan tanpa penolakan, wala tamtsilin, dengan tanpa memisalkan, wala tashbihin, dengan tanpa penyerupaan. Wa qad dalla ala dzalika lafzu alhamdu, dan telah menunjukkan atas hal itu lafaz alhamdu lillah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang artinya berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang juga ada sifat-sifat yang memang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wa tadammanat itsbat an-nubuwwati fi qawlihi ihdinas sirata al-mustaqim lianna dzalika mumtani'un biduni ar-risalah. Dan surat Al-Fatihah juga mengandung penetapan nubuwah. Hal itu tergambar di dalam firman Allah Azza wa Jalla, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena hal itu mustahil bisa terjadi dengan tanpa adanya risalah, dengan tanpa adanya pengutusan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul, terhadap para rasul. Makanya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat hal ini ihdinas siratal mustaqim, artinya jalan yang lurus tidak diperoleh, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, tanpa adanya risalah atau tanpa adanya kenabian. Sebenarnya kalau kita runtut dari ayat 1 sampai terakhir, itu menunjukkan akan hal ini. Sama sebenarnya. Cuman yang paling nampak menurut versi Syekh Abdul Rahman bin Nasir pada ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Jika kita runtut dari mulai alhamdulillah, itu sama seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menampilkan dalam setiap ayatnya bahwa dibutuhkan yang namanya ar-risalah untuk mengetahui misalnya makna alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa puji-pujian seluruh sifat kecuali dari jalan Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan penjelasan As-Salafus Saleh. Begitu juga ayat berikutnya, misalnya bahkan dari lafaz Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa mengenal Allah kecuali dari apa? Dari penjelasan atau dari nas-nas yang ada. Nas-nas yang ada dari mana? Dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai rasul, sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ayat ini kembali pada makna ini para jemaah. Kembali pada makna ini. Kemudian Syekh As-Sa'di melanjutkan, wa itsbati al-jazaa'i 'ala al-a'mali fi qawlihi maliki yaumiddin. Dan juga surat Al-Fatihah mengandung makna penetapan balasan akan segala amalan perbuatan kita, dan ini tergambar dalam ayat maliki yaumiddin. Dialah pemilik hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Dari maknanya sudah kita tahu bahwa seluruh amalan kita akan dibalas, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal jazaa'a yakunu bil adli li'anna ad-dina ma'nahu al-jazaa'u bil adli. Dan pembalasan itu maknanya adalah dengan keadilan. Dan di antara nama Allah juga Al-Adl, zat yang maha adil, zat yang maha adil. Karena agama itu maknanya adalah balasan di atas asas keadilan. Wa tadammanat itsbat al-qadar wa anna al-'abda fa'ilun
haqiqatan khilafan lil qadariyah wal jabriyah. Khilafan lil qadariyah wa al jabriyah. Dan ini juga surat Al-Fatihah mengandung akan penetapan takdir, isbat al-qadar, dan menetapkan bahwa sesungguhnya hamba itu adalah pelaku amalan yang hakiki. Pelaku amalan yang hakiki. Yang artinya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan kita para jamaah harus meyakini bahwa hamba itu memiliki kehendak, bisa berbuat. Jangan seperti keyakinan Al-Jabriyah misalnya yang meyakini bahwa hamba itu majburun alal af'al. Hamba itu katanya dipaksa. Ya, yang melakukan itu adalah Allah, pelaku utamanya. Jadi hamba itu ibarat robot. Hamba ibarat robot. Ke barat, ke timur. Jadi mereka itu dengan mudah menisbatkan, bahkan kalau jatuh dalam kemaksiatan ya qadarallah ma syaa fa'al. Ya, al-ihtijaj ala qadar. Sehingga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, keyakinan al-qadariyah yang mengatakan bahwa al-'abda majburun ala af'alihi, ya ada keyakinan yang batil tentunya. Keyakinan yang batil. Dan dalam ayat ini kita tahu bahwa dari suratul Fatihah bahwa seorang hamba itu adalah sesungguhnya pelaku amalan yang hakiki. Yang artinya kita harus yakin bahwa hamba memiliki kehendak, dia bisa berbuat, ya. Contohnya misalnya dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kalau kita kaitkan dengan konteks pemahaman al-Jabriyah bahwa hamba itu ibarat bayi yang dibawa ke timur, tidak melakukan apa-apa, itu adalah murni perbuatan Allah. Ya, jadi hamba norok patuh dalam keyakinan mereka. Dan ini keyakinan yang keliru. Hamba itu punya kehendak, punya ikhtiar, bisa berbuat. Makanya dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita bisa tahu hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, ya. Jadi maknanya sangat berseberangan dengan pemahaman Jabriyah. Ya, kalau memang gimana jangan merangkai katanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kalau memang dia seperti bayi atau seperti robot yang dikontrol penuh atau dipaksa, ya dia tidak mungkin minta tolong, ya. Tidak mungkin minta tolong. Karena orang yang minta tolong secara akal itu berarti dia ada usaha yang ingin dilakukannya oleh dirinya sendiri, gitu ya. Sehingga dia meminta pertolongan kepada yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian bal tadammanat ar-radd 'ala jami'i ahli al-bid'ah wad-dhalal fi qawlihi ihdina as-sirata al-mustaqim li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amali bihi wa kullu mubtadi'in wa dhallin fa huwa mukhalifun lidzalika. Dan surat Al-Fatihah juga mengandung bantahan terhadap seluruh ahli bid'ah dan ahli ad-dhalal. Dan ini tergambar dalam ayat ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena as-siratal mustaqim itu adalah ma'rifatul haqqi wal amali bih, mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Adapun pelaku bid'ah dan orang-orang yang sesat itu sangat berseberangan dengan hal ini. Wa tadammanat ikhlas ad-din lillahi ta'ala ibadatan wa isti'anatan fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falhamdulillahi rabbil alamin, kata beliau. Dan juga surat Al-Fatihah mengandung ikhlas dalam beragama, ya, mengandung keikhlasan dalam beragama, ya, dalam hal ibadah dan permohonan tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat jelas pada firman Allah Azza wa Jalla, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau rahimahullah taala menutup tafsir dari surat Al-Fatihah dengan
ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Baik. Mudah-mudahan kita tidak bosan para jamaah dengan suratul Fatihah, ya. Kita berapa kali pertemuan ini, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang kita insyaallah baru akan memasuki tafsir dari mulai surat Ad-Duha dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun faidah-faidah yang lain masih banyak sekali para jamaah. Kalau kita lihat dari kitab yang pernah saya juga jelaskan atau ambil nukil atau kutip darinya, yaitu kitab Al-Lubab, itu ada sekitar 60 sekian daripada faidah surat Al-Fatihah, ya, ada sekitar 60 sekian daripada faidah-faidah yang ada dari surat Al-Fatihah. Ya misalnya nih saya kutipkan di antaranya. Yang pertama dia katakan masyru'iyatul ibtida' fi bil basmalati fil kutubi war rasail wal khutab wal mawa'idhi wa nahwiha ta'assiyan bi kitabillah. Ya, kita dianjurkan memulai penulisan surat kita kalau mau menulis surat para jamaah, atau kita ingin berkhutbah menyampaikan nasihat kepada orang lain dan yang sejenisnya, itu memulai dengan basmalah, ya, ta'assiyan bi kitabillah, karena dalam rangka mengikuti apa yang Allah contohkan di sini, ya, memulai dengan basmalah. Begitu juga masyru'iyatu hamdillah tabaraka ta'ala fi iftitahil kutub war rasail. Setelah basmalah, anjuran juga memuji Allah Subhanahu wa taala di permulaan kitab-kitab kita, surat-surat kita, khutbah kita, ya, kita menyampaikan wejangan. Makanya kita kalau mau menyampaikan pesan kepada yang lain, khususnya secara umum atau menulis surat, ya jangan pelit untuk memulai dengan basmalah. Begitu juga alhamdulillah, ya, setelah assalamualaikum, ya kita ucapkan alhamdulillah, ya minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ta'assiyan bi kitabillah, ya, dalam rangka mencontoh apa yang Allah contohkan di sini, ya. Begitu juga di antara faidahnya misalnya amrullah ta'ala amarallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu an yahmaduhu wa yathnu alaihi wa yumajjiduhu lima lahu min sifatil kamal, ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan seluruh hambanya untuk memujinya dari kata alhamdulillah itu sendiri. Meskipun kata alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah, ya, bukan jumlah insya'iyah, tapi maknanya itu mengandung unsur perintah, ya, seakan-akan Allah mengatakan ihmadullah, ya, dari kata alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, ya. Ini kalimat khabariyah tapi mutadamminah makna at-talab, ya, mengandung makna perintah. Dan seluruh nas-nas syariah seperti itu juga, ya, meskipun maknanya bukan perintah, tapi secara tidak langsung, secara tersirat itu Allah memerintahkan kita untuk terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya, yang jumlahnya sekitar 60-an sekian. Tapi dari banyak faedah sudah insyaallah tertuangkan dari penjelasan saya dari awal tafsiran kitab Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi, ya, secara umum sudah tertuangkan faedah-faedah yang ada daripada surat Al-Fatihah. Baik. Mungkin itu saja para jamaah yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.